Hai hai hai, welcome. Jadi hari ini aku mau cerita tentang kitan aku. Aduh dia kabur. Jadi aku mau cerita tentang kitan aku. Jadi mereka ini habis sembuh dari jamuran, mencret, sakit mata. Semuanya two in one dari sejak dia usia 2 bulan. Alias dari sejak aku adopt. Jadi ceritanya, aku mau share sama kalian gimana cara aku nyembuhin jamur mereka sejak mereka usia 2 bulan sampai mereka hampir 4 bulan saat ini. Jadi 2 bulan perawatan ya, dan ini lama banget buat jamurnya. Dan ternyata parasi jamur itu bikin mereka mencret, satu, bikin mereka sakit mata, dan pokoknya jamur itu kayak merantak ke semua permasalahan yang ada dalam dunia perkitenan. Jadi aku akan cerita ke teman-teman apa yang aku lakukan, gimana experience aku sama dokter, supaya kalian bisa belajar dari pengalamanku dan jangan sampai salah mentreatment kucing atau kitten yang lagi jamuran. Please banget, belajar dari pengalamanku, oke? So guys, jadi ceritanya kucing aku itu pertama kali aku adopt itu ternyata itu jamuran. Sebenarnya jamurnya itu nggak parah, tapi jamurnya tuh banyak, ternyata ada di antara titik, tapi bukan ringworm ya. Aku baru ngeh dia itu berjamur ketika ada bulu itu yang kayak nempel ke kulitnya dia, jadi kayak badannya tuh kayak ada kopong gitu loh. Jadi aku heran, ini kenapa kopong ya, apa dia sakit ya, apa dia gimana. Ternyata ketika aku cek ke dokter, kan kalau kamu adopsi kitten itu kamu harus langsung ke dokter ya buat ngecek sebenarnya dia sehat atau enggak. Nah ketika aku cek ke dokter, ternyata bulunya itu nempel karena ada jamur dalamnya, dan jamurnya itu sudah kering, dan juga jamurnya itu banyak ya. Jadi titik-titik bukan keseluruhan badan merata gitu, bukan, tapi kayak dia bikin dot gitu di antara tubuhnya kucing itu. So itu yang bikin agak susah buat perawatannya, karena mau nggak mau kucingnya itu harus dicukur lion cut. Tapi aku nggak kepengen lion cut karena aku merasa kucingku ini jamurnya sudah kering gitu, bukan jamur basah yang kemudian dia akan bertelur kemana-mana gitu loh. Jadi akhirnya aku cukur, aku cukur, tapi cukurnya itu emang agak banyak tapi nggak sampai lion cat. Jadi ada dua kitten, yang satunya yang hitam, yang satunya yang simili yang agak putih. Nah yang hitam itu adalah yang paling banyak jamurnya. Di akhirnya bagian atasnya tuh harus dipangkas semuanya supaya kita kalau ngasih salepnya itu lebih gampang gitu, langsung ke kulitnya dia. So gimana cara aku ngerawatnya? Jadi pertama aku ke dokter hewan. Nah ketika di dokter hewan, kucing aku dicukur, kemudian dibersihkan, and then aku dikasih obat namanya itraconazole. Jadi obatnya itu bulat ya, kemudian dia itu satu tablet itu untuk 5 kilo. Karena kucing aku masih 1 kilo pada saat itu, jadi satu tablet itu dibagi menjadi 5. Kemudian yang kedua aku dikasih obat itu salep, namanya miconazole nitrate. Nah jadi miconazole ini infonya aman untuk kucing, jadi dia kalau kejilat itu nggak ada masalah. Yang penting kamu ngasih salepnya itu tipis-tipis tapi merata ke semuanya. 3 hari kemudian kucing aku itu mulai agak lembek pupnya ya kan, padahal makanannya sama, nggak ada perubahan ya kan. Kok jamurnya itu nggak sembuh-sembuh gitu loh. Padahal udah pakai miconazole udah 3 hari nih. Ya aku tahu sih kalau jamur itu pasti lama, tapi seenggaknya 3 hari itu udah ada sedikit perubahan dong ya kan. Nah akhirnya aku cek di YouTube, lalu aku menemukan resep dari teman-teman youtuber cat ya, youtuber kucing. Itu aku beli ketoconazole. Jadi ketoconazole ini harganya lebih mahal daripada miconazole. Harganya ini kisaran 7.500 sampai 10.000 tergantung apoteknya. Sedangkan kalau miconazole itu cuma 4.500 sampai 5.500. Jadi lebih, ini 2 kalinya gitu harganya ya. Tapi jujur ini dipakai 3 hari itu langsung kelihatan hasilnya. Padahal kucing aku ini belum aku mandiin jamur ya, karena masih terlalu kecil pada saat itu. Setelah minum itraconazole itu pupnya mulai lembek-lembek mencret, aku nggak pakai lagi kan. Jadi aku tetap pakai miconazole dan ketoconazole gitu kan pada 6 hari berikutnya. Akhirnya aku kontrol lagi, terus dokternya marah, dia bilang harus pakai
itraconazole supaya cepat sembuh. Aku udah bilang kalau kucing aku itu mencret say gitu, tapi sama dia disuruh tetap minum. Akhirnya aku minumin, tapi aku minuminnya itu selang-seling karena kata dia ya udah nggak apa-apa, yang penting diminumin, nggak masalah selang-seling tapi yang penting diminumin. Oke, aku minumin. Akhirnya seminggu kemudian kucing aku itu mencret, ada darahnya. Aku akan kasih footage-nya ya, gara-gara itraconazole. And then aku baca review teman-teman yang lain yang cat owner, memang ternyata itraconazole itu berbahaya untuk kucing. Jadi ada efek sampingnya, yang mana efek sampingnya itu bikin dia mencret berdarah, bikin dia muntah. Si Molly yang hitam itu pernah sekali aku lihat dia muntah warna putih ya, nggak selera makan gitulah. Setelah berdarah, pupnya itu encer banget, super encer. Akhirnya aku ganti dokter. Kamu nggak bisa percaya sama satu dokter hewan kalau kamu sudah ngerasa obat yang dikasih sama dia itu kontradiksi dengan kucing kamu. Kamu punya hak buat ganti dokter hewan meskipun kamu udah langganan lama sama itu dokter hewan. Aku ganti dokter hewan itu setelah melewati beberapa dokter hewan yang lain ya, aku tanyain pendapatnya ya. Parahnya lagi, karena kucing aku itu mencret ya, itu menyebabkan dia kalau gesek-gesek pasir kan jadi agak belepotan ya. Akhirnya tangannya itu ada ee-nya, itu kena ke matanya dia, dan akhirnya matanya iritasi. Jadi lengkap sudah penderitaan kitten aku, dia udah jamuran, udah mencret, sakit mata. Akhirnya aku ke dokter yang lain ini. Aku dikasih resep ya, itu adalah antibiotik. Yang kedua, nggak ada yang namanya suntik jamur ya. Jadi kamu jangan pernah suntik jamur, karena obat untuk suntik jamur itu namanya interfermectin atau ivermectin. Aku akan insert di sini. Kucing kamu itu harus dimandikan 2 kali seminggu. So akhirnya aku mandikan sendiri. Mandi pertama itu aku pakai degradaser ya. Jadi degradaser itu kayak pembersih untuk oil-oilnya badan kucing kamu. Baru kemudian pakai shampoo. Safira ini pet degreaser, ini cuma boleh dipakai sebulan sekali karena dia itu sifatnya asam. Ini aku beli sendiri karena aku baca-baca bahwa untuk jamur itu kamu harus pakai campuran antara miconazole dengan JF sulfur, dan shampoo miconazole yang paling murah yaitu dari Red All, dan kalau JF sulfur ya kamu bisa cari di mana-mana lah ya, sabun sulfur. Setelah kucingnya mandi udah agak kering gitu ya, udah kamu kasih anduk atau udah kamu kasih kanebo supaya mengeringkan badannya, itu kamu harus semprot pakai biodin, yang mana antiseptik ini untuk mengobati kudis, iritasi kulit, luka akut, radang ambing atau mastitis, dan jamur kulit. Kalau di biodin ini isinya 100% natural dan klaimnya adalah memberi peran besar dalam proses pencegahan atau pengobatan pada penyakit kulit yang disebabkan bakteri, jamur, dan parasit. Ini isinya 20 ml, harganya 25.000. Cukup terjangkau sih. Habis itu baru kamu keringin pakai blower atau hair dryer. Jadi ini baunya agak-agak aneh ya. Pasti nggak enak. Ngaruh banget supaya jamurnya dia itu nggak berkembang lagi di dalamnya. Kemudian perawatan yang dari dalam itu aku dikasih tahu sama dokternya, kamu bisa pakai Imbus Force ini 1 tablet untuk kucing itu aku bagi 8. Jadi setiap hari itu kucing aku masing-masing kittennya itu minum 1/8. Kenapa masing-masing harus minum? Karena penyakit atau jamur itu bisa sembuh dari dalam asalkan di dalam itu metabolismenya itu bagus, sehingga dia bisa meregenerasi sel-sel kulit yang ada di luar. Jadi kulit itu kan sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi di dalam. Kalau buat kucing ya, aku jujur salut sama suplemen ini. Untuk sakit matanya, aku awalnya pakai obat tetes mata dari Eka Pharma. Ini isinya adalah chloramphenicol 0,5%, tapi 3 hari aku pakai ini nggak sembuh-sembuh. Ini aku juga belinya bukan dari resepsi, tapi aku baca dari review-review ya. Jadi emang ternyata nggak semua review itu cocok buat kucing kamu. Kemudian sama dokternya dikasih ini gentamicin.
Ini gentamisin sebesar 0,3%, dan ini 3 hari pakai langsung ngaruh, langsung matanya kucing aku yang awalnya iritasi ngebuka. Padahal awalnya udah agak gini-gini gitu kan. Terakhir, jangan lupa makanannya. Jadi makanan kucing aku karena dia mencret, karena dia jamuran, sakit mata, akhirnya aku kasih, pertama ketika dia mencret aku kasih Royal Canin Gastro ya, mas 1 bulan aku kasih. Nah, ketika mencretnya sudah oke, itu RC Gastro aku mix sama RC Mom and Baby karena dia masih sekitar 2 bulanan sampai ke 3 bulan pada saat itu. And then ketika mencretnya juga udah oke, RC Mom and Baby-nya yang 400 gram ini aku beli 2 kali ya. Jadi sudah habis juga, aku mix lagi RC Mom and Baby dengan RC Hair and Skin, tapi RC Hair and Skinnya cuma 30% dalam sekali makan ya maksudnya ya. Jadi nggak terlalu banyak, tapi yang penting untuk kembali menumbuhkan bulunya si kucing aku. Meskipun RC Hair and Skin ini sebenarnya untuk kucing dewasa ya, tapi aku kasih 30%-nya karena sebenarnya RC Gastro pun juga untuk dewasa gitu loh. Aku lihat di live-nya RC itu dia akan mengeluarkan RC Gastro untuk kitten itu baru kisaran bulan Juli. So nantikan aja untuk RC Gastro, dan kita akan bedah perbedaan RC Gastro dewasa dengan RC kitten, RC Gastro. So ya teman-teman, dari pengalaman aku ini, yang pertama satu yang kamu harus notes adalah cari second, third, sampai fourth opinion tentang dokter kamu. Jadi kamu nggak bisa percaya terhadap satu dokter, supaya kamu juga lebih teredukasi, karena ini kucing kamu berhak menentukan dia akan konsultasi ke dokter mana, akan meminum obat apa, itu kamu berhak banget. Jadi jangan sampai kamu nurutin dokter tapi ternyata kamu tahu hasilnya jelek di kucing kamu. Terus yang kedua, pengobatan jamur itu memang harus dari luar dalam ya. Namanya parasit itu akan ngaruh ke metabolismenya dia, yang bikin dia ujung-ujungnya bisa mencret, bisa muntah, bisa nggak nafsu makan, dan lain-lain. Yang paling efektif menurut aku adalah ketoconazole itu tadi, kemudian mandi seminggu 2 kali pakai sampo miconazole atau sampo ketoconazole, dan ketika kamu mandi itu kamu harus sikat jamurnya ya. Jadi jangan cuman kamu mandiin biasa aja, harus kamu sikat pakai sikat gigi, nggak apa-apa kalau jamurnya udah kering-kering ya. Tapi kamu lihat dulu kucing kamu ya, dia kesakitan apa enggak. Kalau misalkan dia nggak kesakitan berarti jamurnya udah kering. Kalau misalkan jamurnya itu masih agak basah, jangan disikat karena itu pasti sakit banget ya. Kayak kamu punya borok lah ya di kulit kamu, pasti kan sakit kalau kamu apa-apain gitu. And then yang kedua, suplemen tuh penting banget. Aku impress banget jujur sama Imbos Force untuk kitten aku, dan kayaknya aku bakal mau stok sih karena itu benar-benar mempengaruhi metabolisme kucing aku, dan itu super ngaruh. Dan yang ketiga, obat tetes mata yang paling oke menurut aku, menurut kucing aku, yaitu gentamisin daripada chloramedinol. Dan yang terakhir adalah makanan. Jadi makanan ini untuk jamur memang kamu harus campur-campur, terutama kalau misalkan kucing kamu itu ada masalah di gastro juga kayak aku, kemudian ada masalah di jamur yang nggak selesai-selesai, dan juga aku pakai RC Mom and Baby karena mereka masih kitten, jadi mereka berhak untuk mendapatkan asupan kalori yang lebih tinggi. Ya teman-teman, semoga info ini membantu buat kamu supaya kamu bisa treatment kucing kamu yang bermasalah dengan jamur, mencret, dan sakit mata. Jadi kita doakan supaya kucing-kucing kita sehat selalu, dan jangan lupa setiap hari kalau kamu keluar rumah kamu bawa makanan-makanan untuk kucing-kucing street feeding, untuk kucing-kucing stray, dan jangan lupa sediakan aqua juga untuk mereka karena mereka juga berhak untuk hidup, berhak untuk sehat. Hewan itu adalah bagian dari makhluk hidup yang harus kita jaga juga. Oke, see you teman-teman, goodbye.